Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa, ikhwah, akhwat, keluarga muslim, pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah. Pada episode kali ini kita sudah sampai di bagian yang ke-7. Sudah banyak pengantar-pengantar yang sudah kita sampaikan yang berkaitan dengan mabadi asasiyah, prinsip-prinsip dasar yang harus kita fahami dalam ilmu waris. Ya. Kali ini dalam bagian yang ke-7 ini kita masuk di bagian yang kategorinya paling penting dalam ilmu waris. Ini termasuk bagian yang paling penting dalam ilmu waris. Apa itu? Kita mencoba untuk memahami siapa saja yang namanya ahli waris itu. Nah, ini paling penting. Kalau dibilang rumit ya rumit ya. Tapi saya akan mencoba untuk menjabarkan ahli waris ini versi saya ya. Kalau para ulama di kitab-kitab mereka memilah antara ahli waris laki dengan ahli waris perempuan. Mereka para ulama rahimahumullah mengatakan al-warithun minar rijal, ahli waris laki-laki ini mereka sebutkan semuanya. Kemudian ahli waris dari perempuan disebutkan semua satu-satu. Ya, tentu menurut hemat saya kalau bagi kita agak sulit untuk menghafalkannya ya. Jadi saya berusaha untuk mempermudah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Ahli waris. Ya, ini kalimat yang menarik, menyenangkan di kita. Ketika kita bicara masalah ilmu waris, siapa nih ahli warisnya gitu ya. Siapa saja ahli waris itu kita akan coba ya, ahli waris. Ya, ahli waris. Siapa ahli waris ini? Artinya kelompok keluarga. Jadi ini kelompok keluarga yang masuk, mereka keluarga yang masuk dalam lingkungan, dalam warisan ya, dalam warisan ya. Jadi ahli waris ini kelompok keluarga yang masuk dalam warisan ya, yang masuk dalam warisan. Siapa saja ahli waris ini ya, saya akan mencoba untuk menggambarkannya. Umpama yang meninggal ini si A. Si A ini meninggal. Ya. Si A ini meninggal. Laki maupun perempuan, ya. Terserah, nggak ada masalah. Bisa laki, bisa saja perempuan yang meninggal. Ya. Siapa ahli warisnya dia? Ya, ini yang pertama. Yang pertama, ini yang disebut dengan ahli waris, disebut dengan istilah usul. Yang disebut dengan istilah usul. Usul ini apa? Usul ini kalau bahasa saya ini orang tua. Dan usul ini orang tuanya. Ya. Usul adalah orang tua. Seperti apa? Kita lihat. Kita bicara usul. Si A wafat. Ya. Si A ini otomatis memiliki, ya, perhatikan di gambar ya, perhatikan di layar gambar yang di televisi Anda.
si A wafat, dia punya ayah, ya, kemudian dia punya ibu. Nah, kan gini. Ini berarti ahli waris dari si A ini yang wafat ini adalah ayahnya, kemudian ahli waris dia adalah ibunya, ya. Ini ayahnya, ini ibunya. Kemudian si ayah ini dia punya satu lagi, dia punya ayah juga, dia punya ibu juga, ya. Berarti si ayah ini yang ini dengan si mayit jatuhnya kakek, ya. Dengan si ibu jatuhnya nenek. Ini, oke. Kemudian ibu ini kalau para ulama mengatakan ini punya ibu. Nah, ibu ini jatuhnya nenek juga, kan gitu ya, jatuhnya nenek dia. Nah, inilah pemirsa sekalian yang disebut dengan ahli waris usul, ya. Ini ahli waris yang namanya kategorinya usul. Saya lupa satu hal, pembahasan ini ahli waris yang dari sudut pandang apa? Dari sudut pandang nasab. Ya, ini jalur nasab. Ahli waris dari nasab, ya. Jadi jalur nasab keturunan, ya. Jadi ya ini jalur nasab keturunan seseorang. Jadi saya ulangi lagi, siapa ahli waris si A ini? Ya, ahli waris si A. Jadi saya ulangi lagi, siapa ahli waris si A? Si A wafat. Saya ulangi lagi biar semakin faham. Si A wafat, ya, laki ataupun perempuan. Siapa ahli waris dia? Ahli waris dia, ahli waris dia adalah nih, ayahnya dan ibunya. Oke. Si ayah punya ayah lagi. Ini ayahnya dia, ini ibunya dia. Ini siapa? Kalau di sini cuman ibunya dia saja. Alias ini adalah kakek, ini adalah nenek, ini nenek, kan gitu. Nah, inilah ahli waris yang disebut dengan istilah ahli waris usul. Ini ahli waris usul namanya, ya. Jadi ini namanya ahli waris usul. Insya Allah bisa difahami. Si A wafat, siapa ahli warisnya? Ayahnya, ibunya, ayahnya, ibunya. Terus siapa lagi ahli waris dia? Kakek dari pihak ayah, nenek baik dari pihak ayah maupun nenek dari pihak ibu. Kemana perginya kakek dari pihak ibu? Bukan ahli waris, ya, bukan ahli waris, ya. Ini penjelasan para ulama. Ya, ini penjelasan para ulama. Apa sumbernya? Sumbernya adalah Al-Quran. Dasar hukumnya dari Al-Quran, surat An-Nisa. Ini analisa para ulama dari surat An-Nisa ayat 12, 13 dan ayat yang terakhir. Ya, dan ayat yang terakhir. Nah, ini analisa para ulama dari sini. Dan juga sumbernya lagi apa? Ijma para ulama, kesepakatan para ulama. Nah, ini ahli waris, kembali lagi ke sini, ahli waris usul. Jadi kalau si A wafat, siapa ahli waris dia? Ahli waris dia ayahnya, kemudian ibunya. Kemudian ayahnya ayah, yaitu kakek, ibunya ayah, nenek, dan juga nenek dari pihak ibu. Oke, ini ahli waris
jalur nasab yang disebut dengan istilah usul. Ya. Oke. Kalau pemirsa paham ini, saya berpindah ke yang lain. Ya. Ahli waris kelompok yang kedua. Ini kelompok pertama, namanya usul. Ya. Saya berpindah kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua di sini di bawah. Siapa ini? Inilah jalur furu'. Ya, saya kasih warna kuning ya. Jalur namanya furu'. Jalur furu' namanya. Furu' ini apa? Keturunan. Ini jalur keturunan. Siapa mereka? Nah, tentu kalau bila cara keturunan seseorang berarti kan anak laki dan juga anak perempuan. Ya, ini. Jadi ahli waris seseorang siapa? Keturunannya, yaitu anak laki, ini anak laki dan anak perempuannya. Oke. Ya, anak laki dan anak perempuannya. Ya. Siapa lagi? Oke, saya bikin pertajam lagi. Saya hapus dulu. Saya bikin pertajam. Oke. Si A tadi wafat, ya. Tadi jalur usul sudah paham, kan? Ini tadi jalur usul, ya. Ini jalur usul tadi. Nah, sekarang kita masuk di jalur furu'. Ya, jalur furu' alias keturunan. Siapa mereka? Anak-anaknya. Nah, di sini ada anak laki, kemudian anak perempuan. Ini ahli warisnya, ya. Kemudian siapa lagi? Nah, kita lihat lagi bawahnya di sini, turunannya ada nggak ahli warisnya lagi? Turunan dari laki. Nah, turunan dari laki begini. Siapa? Anak lakinya. Kemudian di sini anak perempuannya. Oke, berarti kan ini jatuhnya pemirsa sekalian, ini jatuhnya apa namanya? Kalau ini namanya kan jatuhnya cucu. Cucu dari yang wafat, cucunya dia. Ya. Ya, cucunya dia yang ini nih. Ini cucu ini, ya. Nah, ini cucu nih. Jadi ahli waris dari si A yang wafat, furu'. Furu' ini siapa? Anak-anaknya. Anak laki-laki, anak perempuan. Turunan ke bawah, anak laki, turun ke bawah, anak lakinya dia, anak perempuan dia. Berarti jatuhnya yang bagian ini jatuhnya adalah cucu dengan si mayit. Nah, bagaimana dengan cucu dari anak perempuan ini? Nah, para ulama mengatakan kalau anak perempuan tidak memiliki ahli waris turunan alias sampai di sini berhenti. Ya, kalau perempuan ahli warisnya sampai di sini. Ya, mungkin teman-teman yang di studio biar di zoom aja biar yang di rumah bisa lihat dengan jelas tulisannya. Nah, ini sampai di sini kalau perempuan, ya. Sampai di sini perempuan, artinya tidak ada ahli waris turunan dari anak perempuan. Habis sampai di sini. Tidak ada cucu dari anak perempuan di sini, cucu dari anak perempuan itu tidak ada. Ya, tidak ada. Mereka bukan ahli waris. Tapi kalau cucu dari anak laki-laki, mereka ahli waris. Ini oke, ahli waris. Ya, ini pemirsa yang di rumah semoga bisa difahami. Ini jalur furu'. Ya, jadi jalur furu' ini saya ulangi lagi yang ketiga kalinya adalah anaknya, anak laki dan anak perempuan. Kalau cucu hanya dari jalur anak laki-laki saja. Kalau cucu dari jalur anak laki-laki saja.
ya, yaitu cucu laki dan cucu perempuan. Adapun cucu dari jalur anak perempuan, mereka bukan ahli waris. Ya, mereka bukan ahli waris. Ya, saya kira cukup jelas ya. Ini kelompok yang ketiga. Maaf, kelompok yang kedua. Ya, saya masuk ahli waris kelompok ketiga. Saya hapus dulu. Nih, kita lihat ahli waris kelompok ketiga. Ahli waris kelompok ketiga ya, yang tadi namanya usul ya, biar apal saya ulang-ulangi terus. Yang ketiga namanya furu' tadi. Nah, oke. Ahli waris yang ketiga, kelompok ketiga namanya para ulama sebut dengan istilah hawasi. Nah, ini hafalin namanya hawasi. Kalau tulisan Arabnya begini. Hawasi, ini tulisan Arab. Ya, hawasi. Siapa mereka? Nah, ini kelompok dari saudara. Panjang ini garisnya nih. Saudara, saya singkat SDR. Ya, saya singkat SDR ini saudara. Saudara apa? Saudara itu pemirsa ada 3. Nih, saudara itu ada 3. Ada saudara kandung, saya singkat. Nih, kandung maksudnya, KND, kandung. Saudara kandung. Siapa yang dimaksud saudara kandung? Yang dimaksud saudara kandung ini adalah saudara satu ayah, satu ibu. Ya, saudara kandung ini satu ayah, satu ibu. Kemudian yang kedua, saudara seayah. Yang dimaksud saudara seayah ini adalah ayahnya 1, ibunya ada 2, 3. Jadi si ayah ini menikah 2, istrinya 2 atau 3 atau 4 istri si ayah. Ya, anak-anak ya, istri ayah, istrinya 2 umpamanya. Maka anak dari istri pertama, anak dari istri kedua. Nah, anak-anak dari istri pertama dengan anak dari istri yang kedua ini namanya saudara satu ayah, ayahnya 1, ibunya beda. Ya, ayahnya 1 di sini, ibunya yang lain-lain, ya, ibunya yang beda-beda. Ini namanya saudara satu ayah beda biang. Ya, oke. Kemudian yang ketiga, ada yang ketiga dari kelompok hawasi yang termasuk ahli waris adalah saudara seibu. Nah, kalau ini dibalik, ibunya 1, ayahnya yang beda-beda. Ya, ibunya yang 1, ibunya sama. Dulu ibunya menikah dengan ayah A, punya anak. Lalu ayah A wafat umpamanya. Menikah lagi ibu dengan ayah B, punya anak. Maka anak-anak dari ayah A dengan anak-anak dari ayah B namanya saudara satu ibu. Ya, saudara satu ibu. Nah, inilah kelompok hawasi yang pertama, yaitu yang disebut dengan kelompok saudara. Oke. Apa sampai di sini? Tidak, pemirsa. Ya, tidak. Ya. Kelompok ini, saudara ini dibagi lagi. Ada pembagiannya lagi. Ya, saya hapus di sini biar tempatnya lebih lega. Ya, saya taruh dari samping sini. Ya. Oke, si A, ini yang tadi yang wafat, kelompok hawasi. Ya. Oke, tadi apa? Saudara kandung, kemudian saudara seayah, kemudian saudara seibu. Oke, sampai di sini? Oh, enggak. Saudara kandung, ada saudara kandung laki, saudara kandung perempuan. Saudara seayah laki, saudara seayah perempuan. Saudara seibu laki atau saudara perempuan. Gini. Ya, semoga bisa difahami, nggak ribet ya. Jadi saudara
kandung. Oh, lupa saya tulis di sini. Saudara kandung laki, saudara kandung laki, saudara kandung perempuan. Kemudian saudara seayah laki, saudara seayah perempuan, saudara seibu laki perempuan. Ya. Kemudian sampai di sini saja, enggak ada turunannya lagi di sini pemirsa. Apa? Nah, di sini anak lakinya. Di sini ada anak laki. Kalau ini saudara kandung, jadi saudara kandung laki. Ya, berarti turunannya apa? Anak laki-lakinya. Jadi kalau kita baca anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki. Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki. Nah, bagaimana dengan yang perempuan? Yang perempuan berhenti sampai di sini, habis, tidak ada ahli waris. Nah, di sini ada ahli waris, anak lakinya. Jadi bacanya anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Jadi anak laki-laki dari saudara seayah laki-laki. Ya. Oke. Kemudian saudara seayah perempuan bagaimana? Sama, ini berhenti sampai di sini, tidak ada ahli warisnya lagi. Ya. Kemudian saudara seibu, ya, saudara satu ibu, laki atau perempuan. Ada turunannya? Tidak ada, berhenti sampai di sini. Nah, inilah pemirsa namanya ahli waris dari pihak saudara si mayit. Jadi saudaranya ini yang meninggal nih. Jadi yang meninggal ini punya saudara nih punya dia. Ya, oke. Kita masuk hawasi yang kedua. Hawasi ada dua. Hawasi ada dua. Hawasi bagian kedua. Nih, saya taruh di sebelah sini. Hawasi, kita masih hawasi kedua. Siapa itu? Hawasi ini yang kedua adalah hawasi yang kedua adalah paman. Nah, kalau bahasa Arab di sini adalah al-am. Siapa yang dimaksud dengan al-am di sini? Al-am ini maksudnya adalah, lihat pengertiannya, saudara ayah. Jadi kan gini kan tadi kan, ini punya ayah, ini punya ibu. Ya, jadi saudaranya si ayah, bukan saudaranya ibu. Ya, yang dimaksud paman saudaranya ayah. Ya, maaf, tak bikin lebih jelas lagi. Jadi kan begini, maaf, ini kan tadi punya ayah, ini punya ibu. Nah, hawasi yang berikutnya paman. Siapa yang dimaksud paman ini? Paman ini saudaranya dia. Nah, adapun saudaranya ini ibu bukan ahli waris. Ya, ini bukan ahli waris. Yang ahli waris ini yang putih, yang warna putih. Ya. Kemudian paman ini siapa? Paman ini ada dua. Ya, ini dalam bahasa Arab namanya al-am. Paman kandung dan paman seayah. Ya, paman kandung dan paman seayah dengan ini kandung sama ini, atau seayah sama ini. Ya. Sampai di sini tidak, ini ada turunannya, anak laki-laki. Anak laki. Ini juga sama, anak laki. Ya, saja anak perempuan mana dari tadi tidak disebutkan oleh para ulama. Ya, ini semua, mereka ini semua ahli waris yang namanya hawasi. Ya, semoga bisa difahami dengan jelas.
Jadi kesimpulannya apa, pemirsa sekalian? Jadi kalau kita bicara ahli waris, kesimpulannya nih, ahli waris kalau dari jalur pernikahan, nikah, berarti ahli waris itu ada dua, kalau enggak suami atau istri, kan jelas. Nanti kan yang meninggal salah satunya, si suami atau istri yang meninggalkan salah satu. Ahli waris dari jalur nasab, ya yang tadi kita jelaskan ada 3, yaitu apa tadi? Ahli waris dari jalur usul, ahli waris dari jalur furu', ahli waris dari jalur hawasi. Nah, usul, yang dimaksud usul di sini adalah ortunya. Ortunya siapa? Ortu yang meninggal. Furu' keturunan. Siapa? Anak laki, anak perempuan, turunan ke bawah dari anak laki-laki. Hawasi ini ada 2, saudara dan paman, alias paman ini siapa? Saudara ayah. Nah, ini ringkasnya dari ahli waris itu, ya. Semoga bisa difahami dengan baik penjelasan ini. Ya, kita jelaskan pelan-pelan, semoga kita paham. Kenapa? Karena pemirsa sekalian, kita tidak akan bisa menghitung warisan kalau kita tidak tahu siapa ahli waris itu. Jadi fahamilah dengan baik, ya, siapa ahli waris kita, siapa ahli waris keluarga kita, ya. Kesimpulan terakhir, saya ingin membuat garis bawah, ya. Saya ganti, si A wafat, laki atau perempuan, berarti ahli warisnya dia siapa? Ya, kalau ini suami yang wafat suami, berarti ahli warisnya adalah istri, umpama. Begitupun sebaliknya. Kemudian siapa lagi ahli warisnya? Ahli warisnya si ayah, ahli warisnya ibu, atau dari sini kakek atau nenek. Kalau dari sini nenek, kemudian turun ke bawah anak laki, terus di sini anak perempuan, terus turun ke bawah laki, terus ke bawah perempuan, di sini habis, ya. Terus di sini ada tadi apa? Paman, ya. Paman ini siapa? Saudaranya ini. Siapa? Kandung, tahu seayah, ya. Terus di sini ada anak lakinya, terus di sini ada anak lakinya, terus di sini ada siapa? Ada saudara. Saudara apa? Nah, ada 3 kan tadi kan, kandung, seayah, kemudian seibu. Nah, ini laki perempuan, ini laki perempuan. Turunannya yang dari laki saja. Turunannya dari laki yaitu anak lakinya dia, ini juga anak lakinya. Begitulah pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah, gambaran tentang ahli waris itu. Ya, semoga paparan ini jelas dan kita bisa memahami siapa saja ahli waris kita, ya. Yang jadi pertanyaan kita adalah, apakah semua orang ini sebanyak ini dapat warisan? Kata kuncinya, apakah ahli waris ini semuanya dapat warisan? Maksudnya apa? Apakah ahli waris sebanyak tadi itu dapat warisan? Maksudnya dapat uang? Nah, gampangnya gitu. Apakah semua ahli waris dapat uang? Jadi apa semuanya? Ya, apa semuanya ahli waris ini dapat warisan? Ternyata tidak. Kesimpulannya apa? Ternyata ahli waris
Apa? Belum tentu. Belum tentu semuanya dapat uang. Nah, kok bisa? Ya, jawabannya nanti kita akan bahas pada bagian yang ke-8. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.